Pak Wali, hubungannya dengan kelompok supporter PSIS tuh gimana Pak? Baik-baik aja, akrab, dekat, atau apakah Pak Wali sendiri suka sepak bola sebenarnya? Ya saya bagian dari supporter ya Mas Pangeran. Pak Hendi ini terpanggil pas kapan Pak? Di titik apa dalam hidup Pak Hendi gitu? Oh saya mau berpolitik membantu rakyat. Kenapa sih anak-anak muda ini pada masuk dunia politik kan? Karena pandangan kita waktu itu hampir seperti kebanyakan anak muda kalau politik itu kan kotor ya, politik itu apa sih rusuh, politik itu saling membunuh gitu. Kalau saya orang yang baru pertama kali datang ke Semarang nih Pak, 3 tempat yang harus saya datangin di Semarang apa aja? Namanya kok keren ya, luar biasa nih. Aku punya 2 teman nih, satu Pangeran Jenengan, satu Pangeran Fats. Ada pangeran 2 berarti Pak ya? Tapi nggak pernah jadi raja katanya, pangeran doang seumur hidup Pak. Ini lobi wali kota nih, kantor wali kota. Jadi kalau tamu-tamu sebelum masuk ke ruangan saya, mereka nunggu dulu di sini, lalu ketemu sama si Mbak ini. Kalau Mbak yang jadwalin, kalau pas aku ada, pasti saya temuin. Pasti tuh Pak ya? Pasti. Tapi kalau misalnya pas kita berkegiatan keluar, ya biasanya nanti ada janji-janji ulang, misalnya sore atau besoknya. Nah ini Taman Balai Kota ini. Taman Balai Kota ini kita pakai untuk bisa buat adem-adem gitu loh Mas Pangeran. Ya kan, ada kolam airnya, ada tanaman-tanaman. Ini biasanya ya kalau siang tuh bisa dinyalain sprayer. Oke. Jadi supaya adem. Adem Pak ya? Nah, ada air dari atas tuh. Warga masuk juga nih Pak sini Pak? Boleh. Boleh. Kan mereka yang mau ngurus apapun, mereka kalau mau nunggu di sini boleh, nunggu di dalam juga boleh. Ini ada tanaman padi-padian. Ini pesannya cuman ke warga bahwa dalam lahan sekecil apapun, kita bisa nanam apapun untuk kebutuhan kita. Udah makan belum? Saya belum Pak. Ke kantin mau? Mari Oh, iya. Pak. Waduh, makan sama wali kota. Saya si Semarang loh Mas Pangeran. Masih Semarang Pak ya? Ya, Iya, lahir Semarang, sekolah, pernah mencoba peruntungan di Jakarta 2 tahun, Pas kapan tuh Pak? 98 sampai 99. Sekolah tuh Pak? Enggak, Pas kerja. Oh. Kerja pas kerusuhan. Aduh, Jadi oh iya benar. gagal itu. Bisnis tuh Pak di Jakarta. Iya, tadi ikut orang Oh. karena kerusuhan terus pada dirumahkan mencoba bisnis, nggak berhasil. Balik lagi Semarang, ada memulai dari nol lagi. Ini pintu belakangnya kantor. Dulu ini termasuk daerah yang kumuh, Mas. Kita coba perbaiki, kita buka akses-akses termasuk mall yang sebelah itu bisa lewat sini. Pertokoan yang di seberang sana juga bisa lewat sini supaya karena sering dilewati akhirnya nanti kan dirawat, dirapiin. Betul. Gini, Mas. Minum apa, Mas? Saya teh hangat aja. Saya hangat. 2, Bu. Biasa sarapan apa Pak kalau mau ngantor Pak? Saya apa sih paling yang ringan-ringan aja. Ringan-ringan aja, Pak. Nanti baru makan siang. Makanan siang baru yang masuk banyak Pak ya. Sama saya juga biasanya gitu sih. Saya kan kemarin sempat baca sejarah perjalanan politik Pak Hendi ya. Agak dirunut jauh ke belakang lah. Dulu aktif juga di organisasi kepemudaan juga Pak ya. Ya, mulai dari FKPPI, KPPI. Pemuda Pancamarga, kemudian masuk ke Pemuda Pancasila, sampai akhirnya jadi ketua KNPI Jawa Tengah 2 periode. Terus aktif di organisasi profesi kayak Gapensi, sampai ke HIPMI, Kadin. Nah, ujung akhirnya pasti di wilayah politik. Tahun 2004 saya masuk ke PDI Perjuangan Jawa Tengah. Kan politik itu kan katanya orang tuh panggilan Pak ya. Pengabdian soalnya kan Pak Hendi. Pak Hendi ini terpanggil pas kapan Pak? Di titik apa dalam hidup Pak Hendi gitu? Oh saya mau berpolitik membantu rakyat. Yaitu waktu dari mulai muda kan saya senang berorganisasi itu ya. Kemudian pada saat masuk di dunia KNPI yang kayak taman bunga, karena banyak teman-teman saya ini yang udah berpartai nih, ada kuning, hijau, biru dan lain-lainnya gitu kan. Nah kemudian saya semakin paham kenapa sih
anak-anak muda ini pada masuk dunia politik kan. Karena pandangan kita waktu itu hampir seperti kebanyakan anak muda kalau politik itu kan kotor ya, politik itu apa sih rusuh, politik itu saling membunuh gitu ya. Tapi setelah saya cermati kawan-kawan yang waktu itu sudah masuk dunia politik, kesimpulan saya satu, justru di dunia politik kalau kita mampu memanfaatkan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, kita bisa membantu lebih dahsyat untuk masyarakat. Kekuasaan yang ada di Indonesia ini kan lewat jalur politik. Nah, tidak harus dari kita, tapi teman-teman kita di dunia politik kan bisa kita minta bantuan. Yang sudah jadi dewan, yang sudah jadi eksekutif, pada saat itu teman di satu partai kan kita bisa minta bantuan lebih dahsyat untuk masyarakat, mulai dari jalan rusak, saluran, bahkan untuk kepentingan kesehatan, berobat dan lain. Kalau waktu masih di KNPI, ya kita bantunya ya bantu tenaga lah, kan anak muda punyanya tenaga, belum punya uang gitu. Nah itulah kemudian saya mantap untuk masuk ke dunia politik pada tahun 2004. Setelah Pak Hendy langsung bersinggungan langsung dengan proses politik gitu, jadi kepala daerah juga, jadi wali kota. Apa pelajaran terbesar yang bagi Pak Hendy itu ini yang paling apa ya? Ini yang paling lama gitu proses belajarnya. Yang paling nggak diduga lah Pak, kira-kira seperti itu. Apa ya, tetap pada sebuah yang namanya ketekunan dan loyalitas. Ya, kita nggak boleh bergeser pada sebuah kepentingan hanya gara-gara kepentingan pribadi terus loyalitas kita luntur, kita nggak boleh begitu. Maka sebenarnya ujiannya di situ. Ibarat nanti Mas Pangeran misalnya masuk ke sebuah partai politik A, B, C, D gitu ya. Kalau sudah B, ya B saja. Meskipun yang C nawarin apa, yang D nawarin apa, sudah. Itu sebenarnya sebuah dinamika yang tidak terhindarkan Pak, itu pasti ada kan hal-hal seperti itu ya? Kalau saya bilang, manusia punya sifat dasar itu. Arogan, tamak, rakus. Nah, di situ sebenarnya tantangan di dunia politik. Kita yang wajar-wajar aja lah, yang lempeng-lempeng aja. Saya juga nggak tahu nih kenapa bisa jadi wali kota gitu kan, nggak pernah ngimpi ke sana. Impian tertinggi saya di dunia politik waktu itu jadi legislator, jadi anggota dewan. DPRD atau DPRD Pak sebenarnya awalnya pengennya? Yang waktu itu saya pernah di DPRD provinsi. Betul. Ya kan? Itu sudah sebuah capaian yang maksimal buat saya. Tapi kok tiba-tiba bisa seperti ini ya ini pasti berkah dari partai saya, PDI Perjuangan. Saya bisa dipercaya jadi wali kota Semarang dan juga masyarakat kota ini. Salah satu cara publik itu kan mengenal kepala daerahnya itu di internet Pak ya? Dan biasanya kalau ngetik nama kepala daerah manapun, termasuk nama Pak Hendy, itu pasti entry nomor 2 atau nomor 3 di Google, itu page Wikipedia Pak, pasti. Nah, terus saya lihat page Wikipedia-nya Pak Hendy, terus ada satu bagian Pak, yang menceritakan soal, apa ya namanya, semacam dinamika lah ketika Pak Hendy menjabat sebagai wakil wali kota. Ya. Waktu itu ada persisihan mungkin Pak, dengan wali kota yang terdahulu gitu, sampai ada mau, kalau di situ ditulisnya tuh ancaman katanya Pak. Nah itu di dalam page Wikipedia-nya, karena mau menguak dugaan kasus korupsi kalau nggak salah Pak ya, waktu itu Pak. Iya. Aku malah belum ketik ke arah itu, belum lihat. Tapi intinya, nah saya lihat di situ makanya kok ini nih, kan ini kan dibaca publik nih Pak, jadi Pak, jangan-jangan publik yang nggak kenal Bapak, kenalnya itu duluan gitu. Saya pengen nanya aja sih Pak ke Bapak soal pernah ya peristiwa itu. Makanya saya melihat ada hal-hal yang kemudian tidak bisa kita rencanakan dan tidak kita duga, tapi hal itu menjadi kenyataan gitu. Nah, waktu itu kan 2010 saya sebelumnya diberi kesempatan oleh partai dan nyalek ya di Dapil 2 Provinsi Jawa Tengah, Demak, Kudus, Jepara 2009 tuh. Dan alhamdulillah bisa terpilih, dilantik bulan September kalau nggak salah, itu September 2009. Nah, tapi 2010 ada pemilihan wali kota, wakil wali kota oleh teman-teman partai. Saya didorong untuk bisa maju sebagai wakil wali kota. Udah ngimpinya ya wakil wali kota tahun 2010 dan berhasil menang dalam pemilihan. Gitu. Kalau kemudian tiba-tiba ada persoalan kepala daerah, ya itu nggak pernah kita duga sebelumnya. Wali kota saya waktu itu kemudian tersangkut perkara korupsi dengan urusan sama aparat penegak hukum, tepatnya KPK. Dan mau nggak mau kita kemudian jadi PLT, kemudian jadi wali kota. Kemudian pemilihan lagi, terpilih lagi, dan alhamdulillah sampai sekarang.
Itu ada semacam apa ya, pada waktu mendapatkan kesempatan menjadi wali kota. Itu yang Bapak rasakan itu kayak, saya nggak mau itu ya. Kayak tadi Bapak bilang kan, nggak pengen jadi itu sebenarnya ya Pak. Bapak jadi wakil wali kota udah paling puncak lah gitu tadinya pengennya. Tapi ternyata diberikan amanat seperti itu. Apakah dari situ cita-citanya nambah lagi gitu ya Pak? Cita-cita jadi wali kota enggak loh, tapi cita-cita untuk semakin berbuat maksimal pasti ya, pasti. Ibaratnya dengan kewenangan wakil wali kota segini, sekarang kewenangannya jadi segini. Ya kalau kewenangan segini tidak dipakai untuk mensejahterakan masyarakat, membantu masyarakat ya buat apa, malah memperkaya diri sendiri kan gitu. Tapi semuanya itu perlu adaptasi dan proses yang cukup memakan waktu. Saya tiba-tiba jadi PLT wali kota, memimpin 12.000 kawan-kawan birokrasi yang nggak ngerti juntrungnya A, B, C, D, itu maksudnya A, B, C, D itu kan waktu itu ada 4 faksi kalau nggak salah. Yang terpecah-pecah saya harus kumpulkan jadi satu, saya harus memberikan kepercayaan pada mereka bahwa yang namanya Hendy ini saudara panjenengan, bukan rival panjenengan, bukan kompetitor panjenengan. Ya memang saya hanya outsourcing aja kan, 5 tahun gitu ya. Mereka kan tetap berkarir di PNS. Nah tapi itu terus kita lakukan. Kalau mungkin sekitar 6 bulan sampai 12 bulan proses adaptasi itu yang harus saya lakukan untuk membuat situasi tenang, kondusif, kemudian bergerak bersama, membangun Semarang menjadi kota yang lebih baik dan lebih hebat. Baik lagi soal Semarang, Pak. Tadi kita sempat bilang kan dulu dikenalnya sebagai banjir kata Semarang, Pak. Tapi kalau sekarang apa sebenarnya jadi problem nomor 1 di Semarang, Pak? Masih, kalau saya bilang di infrastrukturnya masih banjir, masih kemudian kepadatan arus lalu lintas atau macet. Tapi banjirnya kan sudah berkurang. Ya, kalau tahun 2010, saya ingat secara statistik 46% catchment area banjir di kota Semarang. Artinya hampir separuh wilayah Semarang kalau hujan banjir. Nah sekarang ini di tahun 2019 ya, catchment area banjir tinggal 13%. Nah maka di periode ke depan ini alhamdulillah kan kita terpilih kembali, kita akan menyelesaikan yang 13% nih. Mudah-mudahan bisa zero, nggak ada banjir lagi di kota Semarang. Nah dari infrastruktur yang tadinya jalan rusak, sekarang sudah bukan jalan rusak yang dikeluhkan, tapi kepadatan arus lalu lintas. Nah ini makanya kita coba kembangkan transportasi umum, kita kembangkan rekayasa lalu lintas, kita kembangkan yang namanya strategi terkait dengan upaya-upaya untuk membuat jalur-jalur baru yang nantinya bisa membuat arus lalu lintas nggak macet. Tapi basic awalnya tetap 2 hal, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Tapi Pak Hendy kalau megang sosial media sendiri nggak pakai admin, Pak? Apa gantian sama admin? Ya ganti-gantian. Ganti-gantian. Iya lah Pak, kalau cuma main IG doang sama kerjanya Pak ya? Pak Hendy katanya suka ini Pak, suka motoran Pak ya? Ya dulu. Sekarang udah nggak? Sekarang yang ringan-ringan aja. Ya? Yang motocross dulu berarti Pak? Motocross itu kan berarti di dirt gitu Pak ya, di tanah? Iya, di lumpur. Lumpur ya? Apa sensasi aja Pak yang dirasakan pada waktu motocrossan itu? Sekarang apa dulu? Dulu. Kalau dulu namanya anak muda kan, pengennya ngetop di mata temen-temennya kan, kalau udah motocross tuh merasa paling jagoan gitu ya. Nggak taunya jatuh. Kalau sekarang lebih pada apa ya? Ya kita kadang-kadang suntuk ya ngurusin banyak orang, ngurusin kota gitu kan. Maka kita perlu ada kayak hobi yang manfaat. Nah, manfaatnya Trabas itu yang saya lakukan satu, dari sisi diri kita ini, kita jadi lebih happy. Secara fisik kan perlu fisik yang prima juga. Buat masyarakat yang kita datangin, kita biasanya bawa sembako. Sembako, terus sambil serap aspirasi masuk ke kampung, Pak, Bu, gimana? Apa yang dirasain? Waduh Pak, jembatan di sana udah terlalu sempit, tolong besarin ya gitu. Jadi sambil menyelam minum air gitu. Itu naik motor biasa, Pak? Bapak motor cross di jalanan? Ya, pakai motor trail. Motor trail juga? Ya. Tapi sekarang udah nggak lompat-lompat lagi dong, Pak? Oh enggak, ya. Udah terbang-terbang aja. Enggak, hanya ngelewatin jalur. Lah, Semarang itu kan uniknya gini, Mas Pangeran. Katanya kota metropolitan itu. Tapi kita masih punya hutan, kita masih punya sawah gitu kan. Nah, itu area-area yang menyenangkan untuk dipakai kita terabas lewat hutan-hutan itu, lompat lumpur-lumpur.
Ya motornya harus motor trail. Hobi motor juga? Saya nggak bisa naik motor, Pak. Loh, masa sih? Nggak bisa naik motor, Pak. Namanya pangeran ya. Saya punya masalah yang buruk dengan keseimbangan kalau saya, Pak. Selain motoran apa lagi Pak hobi Pak sama olahraganya Pak sehari-hari? Atau pada waktu senggang gitu? Nah kalau hobi sih kuliner. Kuliner. Apa tuh, Pak? Ada yang spesifik? Enggak, saya suka ngicipin kuliner yang khas-khas daerah. Misalnya kunjungan kemana gitu. Kunjungan ke Medan ya cari yang khas di sana. Kunjungan ke Surabaya cari ke sana gitu. Itu Apa yang paling memorable emang berapa yang dicicipin? yang saya coba kembangkan karena menurut saya unik adalah ini di Medan tuh ada durian ucok ya. Durian Pernah ucok, kan? ya? Iya, Dia 24 jam dan selalu ada. Setiap saya datang ke sana selalu punya stok. Nah, ini saya coba kembangkan di Semarang, beberapa kelompok masyarakat juga sudah memulai di daerah Gunung Pati. Mereka musim durian maupun enggak, mereka tetap menyiapkan durian untuk masyarakat. Pon sarapan dereng? Oh loh, dereng nembe mawon berarti rak sida, rak sida. Lagi apa? Damel apa? Lagi nggawe apa iki? Damel kantoran niki. Kantoran didandani napa nih? Ini jebol, Pak. Oh. Badhe diliarke. Jenengan kerja ning ndi? Nganggur Pak. Mosok Ngene lawang sewu sakniki pun Angka, Pak. lawang sewune napa? Oh, biasa nih. Sekarang kan lagi musim kayak gini, sepi nggak ada pengunjung, libur selama 2 bulan udah nggak jualan. Ya terus nek rak dodolan entuk duitnya kondi. Nah itulah. Puyeng, belum Pak. ada yang ngasihani Pak. Wah, mau cek enom kok mau dikasihani. Harus Bantuan aja. semangat ya, Pak. Semangat, ya. Pak, 63 Pak. Ya. Wah, Tapi masih punya semangat. ya. Ya. Niku masih diajari semangat ini. Pak. Yuk, yuk Mas, Pak. Gengenjang ya Pak. Ya, sugeng injang. Sehat, sehat. Yang ini kita nggak pakai setting-setting loh by the way. Tiba-tiba warganya aja datang ketemu wali kotanya. Ayo di mana, Mas? Mana sini? Iki ya maskernya apik. Yeah. Untuk jadi wali kota yang disegani dan dicintai oleh rakyat Pak ya. Saya kemarin kita jalan-jalan beberapa tempat gitu. Terus sama Pak Hendy ini seperti harum banget Pak. Waduh, Dikenal warga itu. kebanyakan pakai minyak wangi kan. Itu kan berarti ada dua kemungkinan ya Pak. Iya. Satu, ditakuti. Ya, satu ditakuti. Karena mungkin galak Pak. Atau dua, iya di-respect gitu Pak. Dihormati karena melakukan sesuatu. Pak Hendy ini model pemimpin yang seperti apa Pak? Oh, yang jelas saya nggak bisa marah. Ya, tanya teman-teman ASN di Pemkot, nggak pernah saya marah. Karena saya merasa saya masuk ke Pemkot itu, senior-senior saya sudah jadi bagian daripada orang-orang birokrasi, orang-orang yang usianya jauh di atas saya waktu itu. Sehingga pemikiran saya mereka pasti sudah punya pengalaman yang lebih banyak dari saya. Tinggal bagaimana sekarang memotivasi mereka, memompa mereka untuk bisa menunjukkan kinerjanya lebih baik lagi. Itu yang saya lakukan. Misalnya nih sederhana, kasih kerjaan nggak bisa tuntas. Saya tanya, kamu nggak lupa atau nggak bisa? Nggak bisa Pak, kita ajarin, diskusi. Kalau jawabannya, aduh Pak, mohon maaf Pak, saya lupa tapi berikutnya pasti saya siap. Oke, tak kasih kerjaan lagi, siap, nggak dikerjain lagi. Buat orang lain udah marah. Buat saya, ya sudah kita kasih solusi. Yang ketiga, nggak bisa lagi. Nggak boleh ada yang keempat. Maka daripada marah saya ganti orang itu. Nah, kan gitu. Nah, akhirnya pola-pola itu kayaknya dibaca sama teman-teman. Kami sangat yakin di tim ini adalah the right man in the right place. Jadi orang-orang yang memang punya kemampuan, mau diajak muter, mau diajak nggak takut capek, yaitu dia pasti ada di pos-pos yang ada saat ini. Karena yang takut capek pasti sudah tersingkir pada saat kita kasih tes-tes pekerjaan. Biasanya kan kalau kita ngomongin soal pelayan publik ini Pak, sering sekali memang karena tradisi atau budaya yang sudah terbangun bertahun-tahun, kita mau bicaranya etos kerja atau mental gitu, itu kan mengubahnya butuh waktu Pak. Pasti. Nah, sementara kepala daerah itu kan ada periodenya Pak. Iya. Kadang-kadang kan suka nggak match itu timeline-nya Pak ya. Iya. Pertanyaan saya adalah, gimana caranya Pak bisa bikin optimal gitu? Di satu sisi PNS kan panjang tuh Pak karirnya Pak. Saya selalu bilang begini, ini aku nih outsourcing loh. Saya itu hanya 5 tahun, syukur-syukur diperpanjang 10 tahun. Sampean tuh bisa sampai 20 tahun, 30 tahun.
Maka tolong kita hari ini jadi tim, satu tim yang ada. Saya tidak kepingin kehadiran saya ini justru merusak kekuatan dan kekompakan birokrasi. Ya, meskipun outsourcing, tapi kan saya punya kewenangan gitu. Nah, akhirnya saya selalu motivasi mereka. Kenapa sih yang ini kok nggak selesai gitu? Anu pak, sampai saya membuat kesimpulan. Kalau dia nggak tahu, dia harus belajar. Kemana belajarnya? Daerah lain aja yang sudah berhasil. Nggak perlu malu. Kita sering belajar ke Bandung, ke Surabaya, atau bahkan ke Solo, nggak ada masalah. Tapi begitu sudah paham, masukkan ke kota ini dengan model ATM, amati, tiru, modifikasi. Kan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada di kota ini. Tapi kalau melakukan ATM aja udah nggak mau, ya kamu nggak usah jadi pejabat. Kamu bantu kita di staf aja. Kan oke juga itu sepanjang kamu punya semangatnya. Gitu aja modelnya gitu, motivasi aja. Kalau ngomongin soal masyarakat, biasanya hobi masyarakat itu kan sepak bola, Pak. Ya. Dan Semarang ya, saya dulu pas kecil nonton PSIS juara Tugio, Pak ya. Oh ya, Tugio apa Tugio sih? Tugio dulu tuh, Pak, itu, Pak. Pak Wali, hubungannya dengan kelompok supporter PSIS tuh gimana, Pak? Baik-baik aja, akrab, dekat, atau apakah Pak Wali sendiri suka sepak bola sebenarnya? Ya, saya bagian dari supporter ya, Mas Pangeran. PSIS itu klub yang dari kecil saya diajak sama kakak saya, diajak sama teman-teman untuk nonton bareng mulai dari stadion di Ponegoro namanya Klub Kebanggaan Semarang, PSIS. Dan sampai sekarang pun ya setiap PSIS main, kalau pas saya nggak ada kegiatan yang penting itu saya sempatin nonton. Meskipun selama setahun, 2 tahun kemarin harus ke Magelang. Iya, Karena home base-nya di Magelang. Nah, di situ kita berbaur sama supporter, lucu-lucu. Tapi yang saya suka dari supporter Semarang ini, mereka karena komunikasinya baik, mereka kemudian bisa menunjukkan kepada publik bahwa kehadiran mereka untuk mendukung PSIS, bukan untuk berbuat anarkis. Tadinya kan kalau PSIS kalah berantem, udah kita kumpulin, lama-lama mereka bisa memahami, menyadari bahwa supporter itu untuk memotivasi klub kebanggaan kita yang PSIS. Pengen lihat juara lagi dong, Pak, harusnya, Pak ya? Harusnya, iya. Kita lagi berproses lah, dari mulai divisi utama, Liga 1. Nah, ini pas lagi mau puncak-puncaknya, akhirnya dihentikan dulu. Nggak jadi liganya, Pak ya? Nah, mudah-mudahan nanti mulai jalan, kita bisa ke arah yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Sebenarnya kalau mau mau mencirikan atau mendefinisikan masyarakatnya, Pak. Masyarakat Semarang itu seperti apa sih? Orangnya, Pak, bukan kotanya. Ya, majemuk dan toleransinya tinggi. Karena udah terbiasa dari sejarah yang lalu, mereka orang pesisir sih memang harusnya keras-keras wataknya gitu. Tapi kita sudah terbiasa dari dulu dengan berbagai macam etnis, toleransinya sangat luar biasa. Ada kelompok Jawa yang mendominasi, ada kelompok Tionghoa, ada kemudian etnis Arab, etnis India pun ada di Semarang, atau mungkin etnis-etnis yang lainnya seperti Belanda, keturunan Belanda juga ada di Semarang. Mereka berbaur dengan segala kebinekaannya, dan kemudian dalam kesehariannya mereka sangat soft, kondusif menjaga kota ini. Kalau saya orang yang baru pertama kali datang ke Semarang nih, Pak, saya nggak pernah datang ke Semarang sebelum, seandainya. Terus saya tanya ke Pak Wali, Pak, saya mau terkesan sama Semarang, 3 tempat yang harus saya datangin di Semarang apa aja, Pak? Kota Lama, Kota Lama 1, Pak. kemudian kulineran Simpang 5. Apa tuh, Pak, ini makan di sana, Pak? Oh, macam-macam. Ada Kalau Pak Hendi akan rekomendasi apa? Makan apa? seafood, pecel, ada juga pecel, ada juga ayam goreng. Oke. Dan yang lainnya masih banyak. Kota Lama, Simpang 5, satu lagi ada nggak, Pak? Ada di daerah Gunung Pati, namanya Kandri. Di situ ada waduk Jati Barang yang ada bisa untuk wisata airnya. Tapi di dekat situ ada monyet-monyetnya kayak di Sangeh Bali itu, dan tempat untuk kita bisa menginap di situ di homestay. Kemudian pagi ada paket nanam tanaman padi. Kemudian kalau pas waktunya panen ya panen padi. Makannya juga makanan khas di situ, jadi alami, natural itu. Itu yang nomor 3 saya belum pernah dengar tuh, Pak. Iya, makanya nanti sebelum pulang harus mampir ke sana. Mampir ke sana, Pak. Dan itu pusatnya durian di Semarang. Durian, Gunung Pati, Pak. Gunung Pati. Apa yang ingin Bapak lakukan dalam 5 tahun ke depan? Yang mungkin kemarin di periode pertama belum sempat
tercapai Pak di Semarang? Apa ya yang belum tercapai, salah satunya ya membuka jalur baru di tengah kota. Jadi kayak jalur arteri, ring road gitu. Itu yang saya pengen lakukan. Sambil mengoptimalkan hal-hal yang selama ini sudah kita lakukan untuk bisa memikirkan masyarakat dari mulai lahir sampai meninggal. Itu kan sudah ada programnya. Saya pengen nambahin anggaran yang sebanyak-banyaknya supaya kualitasnya bisa meningkat dan kuantitasnya juga semakin banyak.